sekali lagi kita niatkan tholabul ilm. Nah, untuk memerangi kebodohan, mengharapkan ridho Allah. Mulai. Pelajaran kita, pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak yang berbahagia, ya sebelum kita mulai pelajaran, yaitu ini kita akan membahas tentang P5 PPNA. Singkatannya apa? Siapa yang tahu? Proyek Pemuda Pancasila dan Pemuda Kehormatan. Ini kita bisa flashback ke belakang, yaitu ketika Nabi di Madinah, itu Nabi membangun atau membina, yaitu bidang apa saja? Satu, agama, tenaga, terus sosial, terus keamanan perjalanan, yaitu 100 untuk Mas Azan, dan kita kaitkan karena apa? Bidang ekonomi ini sangat penting. Sangat apa? Orang ibadah kalau ekonominya kurang, ya tetap mikir. Orang ibadah mau naik haji juga pakai uang, duit itu pakai apa? Harus maju atau harus sukses di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ya kita melihat bahwa di sekitar kita ternyata ada kegiatan ekonomi yang bisa menopang kehidupan atau fondasi ekonomi, menguatkan fondasi ekonomi, yaitu pada termasuk pengurus yayasan kita, yaitu di timur madrasah ini. Ya, kita mengetahui bahwa di sini atau di Mbah Suri itu ada produk apa yang kita tahu? Apa? Tempe. Ya, tempe ini menjadi bahan baku banyak sekali masakan olahan, ya. Tempe putih, terus bacem tempe, oseng, dan itu semuanya telah kita rasakan di madrasah ini. Betul apa betul? Nah, ini kita merasakan untuk lauk pauk, ya. Selain untuk lauk pauk sehari-hari, ini lauk pauk tambahan, ya Mas Hasan, ya. Tempe ini walaupun sederhana tapi melengkapi lauk pauk di ya. Ini kita akan melihat ini sebelum kita lihat video ini ada tujuan pembelajaran, ya. Di antaranya sebagai peserta didik kita bisa melihat peluang ekonomi di sekitar kita. Misalkan contoh di sini ada penghasilan atau hasil bumi yang namanya kedelai. Ya, ini merupakan bahan baku untuk membuat tempe dan tahu. Tapi kita fokus ke produksi tempe. Terus melihat peluang itu di sekitar kita, misalkan kamu, ya, di daerahnya ini jagung, misalkan yang daerah Minong ke selatan itu ada jagung, kamu membuat pabrik popcorn misalkan, itu termasuk peluang. Dan berikutnya peserta didik mampu menciptakan, setelah melihat peluang, menciptakan lapangan kerja. Besok kalau besar saya pengen menjadi bos popcorn misalkan, bos tempe. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran saat ini. Ya, dari tujuan tersebut kita bisa memahami secara banyak juga pemahaman yang bisa kita dapatkan dari pemaparan
kelima PPAK ini tentang pengolahan kedelai menjadi tempe. Ini kita bisa melihat bahwa peluang usaha itu tidak hanya sebagai pegawai ya, sebagai pegawai tidak hanya itu ya, ternyata peluang yang paling bagus adalah menjadi pengusaha tempe, bos besar, pengusaha rosok, pengusaha obat-obatan ya. Itu adalah pemahaman yang bisa kita pahami. Terus sekarang ada beberapa pertanyaan. Siapa yang tahu tentang kegunaan kedelai? Kedelai itu kegunaannya apa? Nah, selain itu mengandung apa? Protein. Nah, ya terus siapa yang pernah melihat pembuatan tempe? Caranya? Kalau belum, kalau sudah nanti kita cocokkan dengan video lagi pembelajaran tentang pembuatan tempe yang modern. Ya, mari kita mulai pembelajaran kegiatan tempe ini ya, dengan melihat video tentang pembuatan kelihatan ya. Ya, ini pembuatan tempe modern. Proses akhir biji kedelai dimasukkan ke dalam kemasan yang ditutup rapat, lalu dibiarkan selama 2 hari sampai siap dijual. Nah kids, pembuatan tempe sekarang sudah semakin tahu kan? Nah, kali ini Kids mengajak kamu untuk proses pembuatan tempe nih. Ada catatan pasti kapan mereka mulai dari Indonesia. Silakan sambil ngomong nanti ada yang ditanyakan boleh dicatat ya, untuk diskusi bisa masalah pertempean ya. Yo silakan bisa. Nanti ada banyak sekali manfaat tempe yang kita ingin tahu. Sekian ini telah ini. Itu adalah produksi tempe secara modern ya. Nanti kita bisa melihat produksi tempe secara home industri dalam rumah tangga ya. Kita bisa melihat di Mbah Haji Suri. Nanti setelah kita bisa mempraktekkan, kita buat 6 bulan juga bisa. Ya, karena itu setelah pembelajaran ini kita bisa lanjut ke yaitu manfaat tempe. Ingin tahu nggak manfaat tempe? Ternyata banyak sekali manfaat tempe yang belum kalian ketahui ya. Ini di sana lihat, ini banyak sekali manfaat tempe. Satu ya, tempe merupakan makanan tradisional asli Indonesia yang sudah mendunia. Di Arab Saudi ada, di Mesir ada ya. Ini adalah khas Indonesia. Terus dari penjelasan tadi, ini tadi ya sudah dijelaskan melalui video. Ini ada nih, manfaat tempe bagi kesehatan. Selain tidak pahit dan harganya yang terjangkau, tempe
nutrisi tinggi, memiliki banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat tempe yang perlu Anda ketahui. 1. Menjaga tekanan darah, mengendalikan kolesterol, membantu mengatasi masalah resistensi insulin, melindungi jantung, meningkatkan kesehatan tulang, meredakan peradangan, serta membantu meredakan hawa panas karena menopause. Ya, banyak sekali literasi dalam Al-Quran ini ada ya bahwa tempe ini memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi dan tanpa kandungan kolesterol. Tempe juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi Anda yang menjalani diet vegetarian. Ya, biasanya ibu diet makan tempe atau tahu aja. Ya. Ini ada literasi dari Al-Quran yang artinya, dan tidaklah takut kamu kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesehatannya, ya, ekonomi, kesejahteraan, ya. Oleh sebab itu, tidaklah mereka bertakwa kepada Allah dan tidaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Berarti kita dianjurkan Al-Quran tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Itu lemah dalam ekonomi misalnya, lemah dalam ilmu pengetahuan atau akidah, lemah dalam teknologi. Jadi kalau kita punya keturunan yang lemah itu diperingatkan Al-Quran harus waspada, mosok tinggal anak-anaknya kiri misalnya betul gue nek di anak-anak mbok tinggali utang bagus apa enggak? Itu oleh karena itu ya, kita berikutnya akan mempraktekkan menyurvei ya kegiatan buah suri lalu membuat menduan. Ya, siapa enggak? Yang semangat lah, siapa enggak? Karena itu kita bisa simpulkan bahwa ekonomi adalah menjadi fondasi Islam, ya. Karena dengan ekonomi yang maju, ekonomi yang kuat, beribadah pun akan nikmat. Setuju? Silakan, terakhir ada yang bertanya? Ya. Nah, ya, tempe ini dari tadi video, tempe adalah produksi asli Jawa. Dikembangkan ya orang Jawa, ya anak Jawa kuliah di Mesir, ya, pergi haji, itu bisa membuat tempe dan membuat tempe di sana. Karena peralatannya sangat sederhana, yaitu apa? Satu tempe kedelai, ya, belum menjadi kedelai tempe kita siapkan kedelai, jamur apa ya namanya, rhizoma atau ragi, terus air disaring dan dibersihkan kayak tadi. Itu bisa kita proses melalui praktek seperti yang ada di video tadi. Kita juga bisa melihat buah suri. Ya, di sana ada prosesnya dari pemilihan kedelai, asam kedelai, terus kedelai yang baik. Ya, ada lagi yang bertanya? Tempe asalnya kedelai yang kuning, betul? Betul? Kalau ada kuning-kuningnya itu adalah jamur yang berkembang, ya, melekatkan jamur itu menjadi memproses kedelai itu menjadi tempe yang umum dan bisa makan. Itu ya, kita nanti bisa praktek di rumah Mbak Suri, melihat pembuatan tempe dan mempraktekkan terus membuat ya. Itu proyek kita untuk P5 PPR nanti. Setuju ya? Setuju?
proses pengepakan tempe oleh siswa. Berlatih menjadi pengusaha menjual tempe keripik harus punya keahlian mengiris-iris tipis. Anak-anak silakan ya, mengiris bahan baku tempe digunakan menjadi keripik tempe. Ya nanti gantian ya. Yo. Iris. Dia bisa diselesaikan. Tangannya mundur, maju malah mundur pikir. Berhasil ini. Tipis juga menduan. Ayo, udah. Ayo. Iris bener lah. Ayo. Ini siap di menyemplungkan tempe mentah menjadi tempe keripik. Harus sabar. Pastikan jangan motor ya. Industri bisa berkembang, pasar-pasarnya bisa tembus di luar kota bisa. Malah bukan nong ini aja sudah cukup.